di pasar luar negeri yang bising. Orang berkulit hitam ini menggunakan batang besi, lalu menghubungkannya ke kotak plastik biru yang misterius. Dengan hati-hati menaruhnya di balik pakaian. Mengeluarkan jam tangannya, menghitung mundur 1 menit, berjalan menuju kerumunan orang, melempar kotak itu ke kaki mereka. Kotak plastik melepaskan suhu tinggi, membuat ledakan besar di langit. 6 orang tua di sana, semuanya tewas. Dia dengan cepat mengeluarkan pistolnya dan menembak pria itu, mengambil pistol dan membersihkannya, kemudian menaruhnya di tangan seorang pria tua, membuat adegan seperti perang antar geng. Aksinya sangat profesional. Nama pria itu adalah Ergazi. Ia adalah seorang pembunuh bayaran yang top. Keahlian yang baik membuatnya terbaik sebagai pembunuh. Dia membidik pria ini, mengambil pisau dengan indah, menembak tepat sasaran. Setelah berhasil, dari tuannya, dia mendapatkan $60,000 US, tapi majikannya memberi pekerjaan lain. Menyuruhnya untuk terus memburu orang jahat. Ternyata target selanjutnya, pembunuh anak perempuannya. Pengusaha ini terus memburu orang jahat. Balas dendam untuk putriku. Bahkan lebih parah, selama Ergazi berhasil mengatasi orang jahat, dia akan memberikannya $100,000 US. Ergazi langsung setuju. Dia menemukan pedagang senjata di pasar gelap. Xiao Hung Mao melihat pelanggan besar yang datang. Dia membawanya ke gudang senjata. Di dalam banyak sekali senjata profesional. Setelah beberapa saat memilih, dia memilih senjata Super AWM. Dilengkapi dengan 15 jenis lensa. Membunuh dengan tidak terlihat. Dia membawa senapan AWM-nya. Membawa sekotak bekal. Bersembunyi di sebuah menara tua. Membuka lantai. Bersembunyi di bawah lantai, kemudian menutupnya kembali ke tangga bawah, sengaja menendang anak tangga, mencegah seseorang untuk menyerangnya. Dari jendela sebuah pagoda kuno berada tepat di seberangnya, adalah tempat karaoke. Dia ingin memburu orang jahat di sini. Tepat ketika dia merasa semua sudah dipersiapkan, dan akan makan. Saat siap beraksi, ada seorang gadis dengan pakaian biru, mengikuti gadis cantik itu. Kemudian dia menemukan, wajahnya pucat karena kaget. Bertanya Xiao Mei kapan dia akan datang. Gadis cantik dan nakal. Dia berkata dia sudah mengikutinya sejak lama. Dia juga kejam, mencekik tenggorokan wanita itu, mengangkatnya ke udara. Kemudian dia membawa wanita itu dan mengikatnya ke sebuah tiang, membungkam mulutnya dengan kaos kaki, agar ia tidak bisa bicara. Tapi melihat wanita yang cantik itu, dia dengan cepat berubah pikiran, melepaskan ikatannya, membiarkannya membersihkan wajah, kemudian mengikatnya kembali, dan menyuruhnya untuk tidak berbicara. Tapi wanita itu memberitahunya, setiap orang harus ditebus. Dia juga harus ditebus. Setelah selesai berbicara, tiba-tiba muncul sekelompok orang di depan pintu karaoke. Mereka mulai menembaki penjaga gedung. Banyak percikan api. Dia dengan cepat menyiapkan AWM. Membidiknya, dan menembak dengan cepat. Itu adalah seorang teman masa kecilnya. Dia bersiap untuk pergi, tetapi di dalam mobil, dengan senjata AWM-nya, semuanya berbuah baik, lebih menakutkan. Dia memasang peredam, jadi tidak ada orang yang tahu dia di mana. Setelah pertempuran besar, seluruh tempat karaoke menjadi tenang. Tetapi gadis itu berkata padanya, membunuh orang itu tidak benar. Dia tidak berbicara omong kosong. Mengangkat pistol dan membidik seorang biksu. Memberitahu gadis itu, karena membunuh biksu dan orang jahat, tidak ada perbedaan. Gadis itu langsung menghentikannya, memohonnya untuk tidak membunuh biksu. Pria itu bertanya di mana alamatnya. Dia ingin mengirimnya pulang. Kemudian gadis itu membawanya ke sebuah bukit sampah. Ini adalah rumahnya. Dia sangat terkejut, karena gadis ini pasti akan sakit. Dia ingin membawa gadis ini ke tempat lebih baik. Gadis itu membawanya datang ke villa besar. Pemilik villa adalah seorang mafia, dan mafia ini sudah menyakiti banyak gadis. Setelah mendengarnya, melihat dirinya sebagai seorang pembunuh, dia adalah adik dari mafia. Saat ini dia punya ide baru untuk menyelesaikan geng ini sepenuhnya. Selamatkan gadis malang itu. Dia menemukan majikan lain. Dia mengambil dolarnya. Kemudian majikannya ingin membatalkan rencananya. Dia tidak ingin membunuh orang itu. Dia tidak bisa dibujuk.
Pria itu ingin mengambil kembali uang di meja. Berkata padanya dia akan membunuhnya jika majikannya tidak memberikan dolar itu. Majikannya langsung tercengang, tidak tahu harus bagaimana. Di sisi lain, mafia ini juga takut memiliki ketua mafia yang mengerikan, bernama Paman Domba. Dia sangat suka makan daging domba, jadi dia memasang tanda besi di wajahnya. Paman Domba mendengar bahwa bawahannya dibunuh, memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak terprovokasi. Dia segera turun dari mobil, dan membawa adiknya, datang ke depan pintu karaoke. Di depannya ada seekor gajah putih. Bos karaoke sudah datang kembali. Di sisi lain, mereka berdua bisa melihat dengan jelas. Gadis itu berkata padanya, gajah putih itu suci dan tak bernoda, merupakan simbol perdamaian yang indah. Tapi dia tidak setuju, karena gajah putih itu ada di tangan Paman Domba. Jadi pasti bernoda. Ini lebih jelas tekadnya untuk membunuh Paman Domba. Dia membawa dolarnya, kemudian mencari pemilik gudang senjata, untuk menyewa senapan yang lebih baik. Tanpa diduga, pria itu takut akan balas dendam Paman Domba. Dia tidak ingin ikut campur. Dia tidak berbicara omong kosong. Dia memaksa si rambut emas membuka gudang senjata. Di dalam gudang senjata, ada sebuah senjata. Ini adalah senapan M82A1. Terdapat 50 jenis lensa. Senjata Dewa Pembunuh. Membunuh tanpa terlihat. Dia segera menyewa senjata ini. Ia memberikan pistol secara gratis. Setelah mengambil senjata, dia kemudian memukul wajahnya, merusak hidungnya. Dia kemudian membawa senapannya ke gedung tua. Di depan gadis itu, dia mengasah pelurunya. Ini bisa membuat peluru lebih mematikan. Mempersiapkan semuanya, dia datang ke seberang villa Paman Domba, menyiapkan posisinya, mengamati pihak lain. Kemudian dia menemukan asisten Paman Domba, yang sedang menyakiti dan membunuh seorang gadis malang. Ergazi menjadi marah. Dia menembakkan senjatanya, dan membunuh pria itu. Pihak lainnya dipukuli, tapi mereka tidak bisa menemukan siapa yang menembaknya. Tepat saat dia keluar, dia melihat gadis itu di sana. Dia takut menyakitinya, jadi hanya bisa menunggu. Tak disangka gadis cantik itu mengkhianati posisinya. Seorang penembak jitu menembak ke arahnya. Menembak dia di bahu. Dia dengan cepat mengarahkan senjatanya. Mengarahkan senjata ke penembak jitu. Satu tembakan membuat penembak itu mengenalinya. Kemudian dia membidik villa itu lagi. Dengan gila, menembak adik paman. Banyak memakan korban. Saat ini penembak jitu melawan. Dia kembali ditembak. Satu tembakan dikeluarkan. Ini membuatnya kesal. Membawa senapannya. Membidik satu sama lain. Tanpa diduga, pihak lain juga kejam. Membidiknya dengan sempurna. Jadi dia hanya bisa bersembunyi. Kemudian bergegas ke lantai bawah. Tetapi saat di tempat sang adik, dia sudah dikepung. Tidak ada cara baginya untuk kabur. Tapi karena dia hitam, ini menjadi keuntungannya. Dia bersembunyi di belakang tempat sampah. Dengan mulus lolos dari pengejaran. Mengambil sebuah truk, dan kabur membawanya. Pihak lain tiba-tiba menghadap ke truk itu. Semua mencoba menembakinya, tapi tidak ada kerusakan sama sekali. Setelah kabur, dia menemukan sebuah tempat yang aman. Dia kemudian membuka bagasi truk. Di dalamnya ada banyak gadis. Tapi gadis-gadis ini semuanya ada luka. Luka yang sangat parah. Tapi yang aneh, gadis cantik itu ada di dalam truk. Tidak berpikir lama, melepaskan gadis lain untuk berlari. Dia membawa gadis cantik itu ke jalanan. Mereka naik taksi. Di dalam taksi, cederanya semakin parah. Dia mulai berhalusinasi. Dengan marah menyalahkan gadis itu. Berkata bahwa gadis itu mengkhianatinya. Membuatnya terluka. Dia berkata dia akan terus memburu orang jahat. Sampai mereka kehabisan napas. Supir taksi mengawasi perbincangan mereka. Dia pikir dia bukan saja berkulit hitam, tapi juga orang gila. Dengan bantuan gadis itu, dia kembali ke kuil tua. Tapi dia sudah tidak tahan. Dia pingsan. Beberapa biksu melihatnya, mengobati lukanya. Di sisi lain, Paman Domba menerima senjata yang dipakai pria itu. Dengan cepat memutuskan, ini adalah senjata si rambut emas. Kemudian Paman Domba mencari si rambut emas. Rambut emas berkata, Ergazi menyerang dirinya, dan membawa kabur senjata ini.
Setelah berbicara dia menghancurkan hidungnya. Jadi hidungnya terluka. Paman domba mengamati rambut emas yang berbicara. Sangat tidak berdaya. Hanya bisa membiarkan adik kecil itu menatap si rambut emas. Dan di dalam kuil, Ergazi tersadar. Ergazi, seorang pria kulit hitam, terluka tergeletak di tanah. Gadis kecil cantik tersenyum jahat. Cepat mendekatinya. Tiba-tiba melayang di udara. Seluruh wajahnya dengan cepat berubah menjadi putih. Ia sangat ketakutan. Dia dengan cepat bangun. Ternyata itu hanyalah mimpi. Dia menemukan simbol aneh tergambar di sekujur tubuhnya. Ada beberapa biksu yang duduk di sebelahnya. Sambil bernyanyi, dia merasa lebih kuat. Lukanya sudah lebih baik. 90% kekuatannya sudah pulih. Dia merasa sangat senang. Dia membungkukkan badannya. Dia naik ke sebuah gedung tinggi. Dengan cepat menghabisi dua orang bawahan paman domba. Membantu rambut emas kabur. Kemudian rambut emas membawanya ke gudang senjata. Memberinya senapan jarak dekat. Cabre Scavenger. Dia memegang senjatanya. Kembali ke pagoda kuno. Membuat moncong peredam. Moncong ini tidak hanya meredam suara, dapat meningkatkan area peluru. Segera dia mengambil senjata dan berpura-pura sebagai pemulung. Datang ke toko majikannya. Kemudian dia melihatnya. Identitas majikannya tidak sederhana. Dia mungkin sudah diperalat. Benar saja, ketika dia tiba di rumah majikannya, dia diserang oleh bawahan musuhnya. Tapi dengan kekuatan di tangannya. Di koridor, dia menghabisi semua lawannya, menghancurkan tempat itu, memaksanya masuk ke ruang majikannya. Majikannya melihat dia. Dia sangat ketakutan dan gemetar. Kemudian mengarahkan pistol ke arahnya. Dan menyuruhnya membuka brankas. Kemudian dengan cepat memasukkan uang dolar. Tetapi majikannya tidak berhenti. Dia mengambil sebuah foto. Dan menyuruhnya untuk membunuh orang di foto. Ternyata orang ini adalah kakak yang membantu orang hitam itu. Paman domba dan paman Cumin. Dia tidak berbicara omong kosong. Memegang foto paman itu. Kembali ke gedung tua. Malam hari dia membawa senjata AWM. Mencari sebuah pohon. Bersiap untuk membunuh. Kemudian dia melihat. Di depannya ada seorang gadis. Kemudian angin muncul dari bawah. Dan berhembus ke badannya. Ini sangat aneh. Ini adalah simbol keajaiban. Dengan sangat cepat, merubahnya seperti dewa. Kemudian pria ini melihatnya. Muncul dengan sekelompok laki-laki. Dia langsung menyerangnya. Memegang senapan sniper. Menembak dengan gila. Adik paman Cumin jatuh ke tanah. Selesai menembak peluru dengan sniper, dia mengambil senjatanya. Kemudian bergerak menyerang yang lain. Alhasil, hanya tinggal adik itu. Paman berdiri di tengah hutan. Menggigil ketakutan, tanpa berkedip. Menyeka leher paman Cumin. Tiba-tiba seekor gajah putih muncul. Dia kemudian tersadar. Diri sendiri sedang bermimpi. Membunuh paman Cumin. Gadis itu ada di depannya. Bertanya padanya apa yang terjadi. Dia memberitahu gadis itu. Gajah putih memberinya pencerahan. Untuk menyuruhnya pergi dari negara ini. Suara itu baru keluar. Dia segera berkemas. Dan pergi ke bandara. Dia menghubungi rambut emas. Menyuruhnya untuk menjaga gadis itu. Mencarikan pekerjaan yang baik untuknya. Tapi pria rambut emas sudah dikuasai oleh paman Cumin. Mengatakan padanya bahwa gadis itu sudah tidak ada. Mendengar hal itu, segera pergi kembali ke kuil. Melihat seluruh biksu dibunuh. Gadis cantik juga menghilang. Dia menjadi sangat marah. Dia mengendarai mobil menerobos pintu rumah paman domba. Menembakkan pistolnya dari mobil. Menempelkan pistol ke kepala paman domba. Kamu ingin menggunakan dolar. Mengubah kehidupan para gadis. Paman domba langsung setuju. Saat ini majikannya tiba-tiba muncul dengan rambut emas. Ternyata majikannya adalah anak dari paman domba. Memburu paman ini, untuk mengalahkan rintangan, menjadi mafia. Majikannya melihat hal itu, mengangkat pistol ke arah Ergazi. Ia ingin memprovokasinya untuk membunuh paman domba, lalu membunuh paman ini, merebut kekuasaan. Tapi rambut emas ada di belakangnya. Menembak dia. Paman domba juga kejam. Anaknya tewas. Tapi ia sama sekali tidak panik. Menerima pisau Ergazi, menyerahkan sekelompok gadis. Tapi di antara mereka, tidak terlihat gadis cantik itu. Dia bertanya pada paman domba, "Di mana gadis itu?"
memberitahunya bahwa gadis cantik itu. Dengan mengeluarkan sebuah foto, Ergazi tercengang. Dia baru menyadari bahwa gadis itu adalah hantu, atau seseorang yang ia bayangkan. Membuatnya sedikit tersesat, membiarkan rambut emas pergi, membawa banyak gadis, meninggalkan tempat ini. Tetapi saat di tengah perjalanan, dia membawa senjata AWM, ingin kembali ke villa lagi. Setelah berburu dengan panik, Paman Domba dan yang lainnya sudah kehabisan napas. Karena dia ingat sampah itu. Sangat jelas, Paman Domba membunuh gadis itu, dan membuangnya ke pembuangan sampah. Jadi dia kembali untuk menemukan Paman Domba, balas dendam untuk gadis itu. Itu dia, Ergazi, pemuda berkulit hitam, yang menghabisi mafia Paman Domba, juga mendapat hidup baru. Sejak itu, Ergazi hidup baru, memburu orang jahat itu. Hidup bahagianya sudah berakhir. Hantu tidak selalu membuat orang takut, bisa juga sebagai wanita cantik. Film ini, lebih dari sekedar film aksi. Banyak fantasi yang ditambahkan. Contohnya gajah putih yak besar, hantu gadis yang cantik. Di sisi lain, ini adalah kebangkitan seorang pahlawan. Aktor itu melihat gajah putih, dan merasa percaya bahwa dunia itu baik. Gadis itu sebagai hantu, tidak begitu galak dan menyeramkan, tapi berperilaku baik. Gajah putih jatuh ke tangan mafia. Tampak suci, tapi juga ternoda, karena kekejaman mafia, membandingkan dengan gadis cantik itu. Kemudian menampilkan kepribadian pria ini dengan perlahan, berdarah dingin dan kejam sejak awal. Hanya untuk membunuh, membangun karakter untuk memburu orang jahat, membantu gadis muda menjadi orang baik, apalagi bertemu dengan Paman Domba. Apakah kamu berani? Tuliskan komentar Anda. Jika itu adalah kakak Huang, membiarkan Ergazi membawa senjata dan membidiknya, memanggang daging domba untuk dimakan. Baiklah, film ini selesai di sini. Ingatlah untuk memberi komentar dan klik suka jika kamu menyukainya. Banyak film yang hebat. Sampai bertemu kembali.